Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zizi. Alhamdulillah sehat. Insya Allah pemirsa di rumah juga sehat ya. Amin. Secara kemarin habis weekend fresh kan, senang juga gitu. Ya, dan hari ini hari, ya Allah, ini hari Senin. Hari Senin, Wisnu. Berarti kita harus mengawali hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga kita selalu berkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan harus semangat karena hari ini hari pahlawan, tanggal 10 November. Hari pahlawan. Merdeka. Merdeka. Oke, dan hari ini kita akan membahas informasi-informasi yang pasti sangat update buat pemirsa. Yang pertama kita akan bahas tentang ibu-ibu hebat. Ibu-ibu hebat, pas banget nih untuk aku, buat pemirsa juga di rumah dan calon ibu yang pasti. Langsung kita lihat aja pembahasannya Wisnu ya. Ini dia. Ibu-ibu terhebat versi berita Islami masa kini. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Mungkin ungkapan tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, ungkapan itu memang memiliki arti yang dalam dan penuh makna, di mana seorang ibu berjuang untuk melahirkan anaknya hingga bertaruh nyawa. Tidak hanya memiliki anak, menjadi seorang ibu juga merupakan anugerah yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Sepanjang kehidupan manusia, sosok ibu juga tidak akan pernah bisa tergantikan dalam kehidupan kita. Karena hanya ibu yang tulus memberikan kasih sayangnya kepada kita dalam keadaan apapun. Pemirsa, jika kita boleh sedikit nostalgia mengenai perjuangan-perjuangan seorang ibu untuk anak dan keluarganya, lantas seperti apakah perjuangan beliau? Sekeras apakah beliau bekerja demi anak dan keluarganya? Berikut penjelasannya mengenai ibu-ibu hebat versi berita Islami masa kini. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. 11 Maret 2011, ya, tepat di tanggal tersebut telah terjadi gempa bumi di Jepang yang sangat dahsyat. Menurut surat kabar setempat, gempa dengan guncangan yang mencapai 9,0 skala Richter ini sampai menimbulkan tsunami yang banyak menelan korban. Gempa yang disusul oleh gelombang tsunami setinggi 20 meter tersebut telah menyapu kawasan pemukiman di daerah pantai, dan kurang lebih sekitar 19.000 orang tewas serta sekitar 2.700 orang masih dinyatakan hilang. Never too late, you're underrated. Pemirsa, mengingat peristiwa tersebut, banyaknya reruntuhan yang jatuh menimpa orang-orang termasuk anak kecil, rasanya sulit dinalar dengan logika jika ada yang masih bertahan. Setelah gempa telah mereda, dan ketika para penyelamat mencapai reruntuhan rumah seorang wanita muda, mereka melihat mayat wanita tersebut melalui celah-celah. Rumah roboh yang menimpa punggung dan kepalanya membuat wanita tersebut berpose begitu aneh. Dia terlihat berlutut seperti seorang yang sedang menyembah, lalu tubuhnya condong ke depan, dan dua tangannya seperti sedang memeluk sebuah benda. Dengan begitu banyak kesulitan, akhirnya pemimpin tim penyelamat tersebut berhasil mencapai tubuh wanita tersebut. Ia berharap bahwa wanita itu masih hidup, namun kenyataan berkata lain. Ia mendapati tubuh wanita tersebut terasa dingin dan kaku, yang menandakan bahwa ia telah meninggal. Serempak pemimpin tim dan seluruh anggota tim meninggalkan rumah itu, lalu pergi mencari gedung runtuh berikutnya. Namun karena alasan tertentu, pemimpin tim terdorong untuk kembali ke rumah hancur dari wanita tadi, di mana pemimpin tim ini lalu berlutut lagi dan menggunakan kepalanya melalui celah-celah sempit untuk mencari sedikit ruang di bawah mayat wanita tersebut. Sontak pemimpin tim kaget karena ia melihat ada anak kecil dan langsung berteriak, "Anak kecil! Ada anak kecil!" Lalu seluruh tim bekerja bersama-sama dan dengan hati-hati mereka menyingkirkan tumpukan-tumpukan benda hancur di sekitar wanita yang sudah meninggal. Setelah berhasil menyingkirkan, ternyata ada seorang anak kecil berusia 3 bulan yang terbungkus selimut bunga-bunga di bawah mayat ibunya. Dan sangat jelas, wanita itu telah membuat pengorbanan menggunakan tubuhnya untuk menutupi dan melindungi anaknya. Sungguh besar kuasa Allah ketika tim penyelamat berhasil mengangkat bayinya. Terlihat anak itu masih tertidur pulas di pelukan ibunya. Subhanallah. Lalu dengan sigap, para dokter datang untuk mengevakuasi bayi tersebut. Kemudian setelah ia membuka selimut, ia melihat ada sebuah ponsel di dalam selimut dan tertera ada pesan teks pada layar yang tertulis, "Jika kamu dapat bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ya, itulah arti sebuah cinta dari seorang ibu untuk anaknya. The flight of a sparrow
will end, and the same goes for us, born from the same brain and dust. Tenaga kerja wanita yang lebih dikenal dengan TKW pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan sejenak jika kita mendengar kata TKW, yang terbersit di kepala kita adalah kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Mungkin mendengar kisah tenaga kerja wanita yang disiksa di luar negeri, sekarang ini sudah menjadi rahasia umum terutama di Indonesia. Berbagai alasan pun mereka ungkapkan untuk tetap bertahan kerja di luar negeri, dan salah satunya yaitu demi pundi-pundi rupiah untuk keluarganya. Nah pemirsa, ada salah satu kisah mengenai perjuangan seorang ibu yang menjadi TKW di luar negeri, yang bernama SA. Kisah ini bermula ketika suaminya meninggalkan dirinya dan keluarganya tak mau membantu biaya hidup dirinya. Maka dari itulah, ibu SA harus bekerja banting tulang untuk menghidupi ia dan putri tercintanya. SA ini hanyalah seorang lulusan SMP yang tidak memiliki kualifikasi pekerjaan apapun. Tetapi demi putrinya yang semakin beranjak dewasa, maka SA pun akhirnya memilih untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita. Namun malangnya, ketika telah menjadi TKW di luar negeri, bukan kesejahteraan yang ia dapati, melainkan siksaan, di mana dirinya dipukul, tidak boleh tidur, tidak diberi makan, dan berbagai siksaan lain kerap ia terima. Tapi demi menghidupi anaknya, SA tetap bertahan meski dirinya harus babak belur, dirinya pasrah dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waktu terus berjalan, seakan sudah mempunyai firasat akan meninggal, SA pun menulis surat untuk putri kesayangannya yang berisi, "Bila suatu saat nanti ibu tidak bisa pulang, kamu tidak boleh menangis ya nak." Dan ternyata benar firasat SA, Allah telah menetapkan garis takdirnya. SA menjemput ajalnya di sana setelah 5 tahun bekerja menjadi TKW, tanpa bisa berjumpa lagi dengan putri yang sangat disayanginya. Pemirsa, perjuangan seorang ibu ternyata tidak hanya ketika kita sudah lahir. Namun saat kita masih di dalam perut, ibu juga tetap berusaha berjuang supaya ketika kita lahir, kita menjadi anak yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Setelah itu tiba saatnya pada proses kelahiran bayi. Seorang ibu dengan sekuat tenaga berjuang demi anaknya. Maka tak jarang seorang ibu akan berjuang dengan mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk sang buah hati. Rasa sakit yang dahsyat serta beratnya perjuangan ibu saat melahirkan tidak hanya dengan lahir normal, tapi melahirkan dengan cara operasi sesar pun tak kalah berat perjuangannya. Pemirsa, melahirkan anak dengan operasi sesar hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat medis. Selain itu, tindakan operasi sesar ini hanya dilakukan jika terjadi kemacetan pada persalinan normal, atau jika ada masalah pada proses persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin. Keadaan yang memerlukan operasi sesar itu seperti gawat janin, jalan lahir tertutup plasenta, persalinan macet, bayi dalam posisi sungsang atau melintang, serta terjadi pendarahan sebelum proses persalinan. Pemirsa, dari beberapa kisah tadi, sejenak kita berpikir akan perjuangan seorang ibu kepada kita semua, mulai dari sebelum melahirkan sampai setelah kita hadir di dunia ini. Kasih ibu itu sepanjang jalan dan tak terputus walau rintangan membentang. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat jika kita melihat betapa besar pengorbanan beliau. Sangat besar jasa dan pengorbanan beliau, bahkan kita pun tidak akan bisa membayarnya walau dengan uang 1 triliun sekalipun. Seorang ibu itu tidak pernah berharap apapun dari anaknya, karena baginya anak adalah segalanya. Maka pemirsa, sudahkah Anda memeluk ibu Anda dan berterima kasih kepadanya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Amin ya Rabbal Alamin.
mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Baik. Baik pemirsa, mengharukan sekali ya, mengharukan, sangat mengharukan sekali. Bahkan ya kita di sini juga merasakan kita masih memiliki seorang ibu. Kita juga merasakan kalau misal saya dan Zizi juga sekarang sudah memiliki anak gitu. Jadi sangat mengharukan sekali bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan. Dan ini nggak bisa dibungkiri ketika kita lihat tadi banyak sekali contoh-contoh sih ya. Banyak sekali dari ibu-ibu yang begitu hebat, begitu luar biasa bagaimana sampai mempertaruhkan nyawanya. Contohnya tadi ada salah satu di Jepang bagaimana dia sampai melindungi anaknya. Dan alhamdulillah Masya Allah luar biasa sekali. Anaknya masih hidup. Kena reruntuhan tapi ibu melindunginya. Ya, intinya sih sekarang sayangilah ibu ketika masih ada, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. I love you ma, aku speechless kalau ngebahas soal ibu. Ya benar, surga di telapak kaki ibu dan memang perjuangan ibu, subhanallah. Aku speechless. Sabar ya Ji. Zizi, memang mungkin nggak bisa nahan ya, tapi ya udahlah nanti kita akan bahas ini. Memang kita kalau bisa bahas tentang ibu itu nggak akan pernah berhenti ya. Ya baik pemirsa, setelah ini kita akan bahas tentang menjemput Islam. Di sini kita akan berita Islami masa kini akan menceritakan tentang anak-anak yang begitu luar biasa. Bagaimana dia bisa memahami Islam dengan sangat cepat sekali Zi. Betul. Ya? Tapi kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini.